Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 MTS Madrasatul Mutawassitatul Islamiyah Tarbiyatul Islam Suko yang sangat saya cintai dan saya rindukan. Berjumpa kembali dengan Bu Rofi dalam pelajaran Lughatul Arabiyah Faslus Tsamin minal Madrasatil Mutawassitatil Islamiyah. Kita ketemu pada babus salis ad-darsus salis pelajaran ketiga yang akan mengambil judul tentang al-hiwayah. Al-hiwayah. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, qabla nabda'u daras, hayya naqra basmalah ma'an. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita akan baca. Mari bersama-sama membaca ad-darsus salisu. Ad-darsus salisu, pelajaran ketiga yang akan mengambil judul tentang al-hiwayah. Tentang apa anak-anak? Al-hiwayah. Al-hiwayah itu artinya adalah hobi. Apa anak-anak? Hobi. Oke, selanjutnya akan kita baca kompetensi dasar pada pelajaran ketiga ini, yaitu yang pertama, coba kita akan memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan melalui bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah, yang melibatkan tindak tutur, membuat pilihan dan argumentasinya dengan memperhatikan susunan gramatikal jumlah fi'liyah. Oke, kemudian kompetensi dasar yang kedua pada kesempatan pelajaran hari ini adalah menganalisa gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah, dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal jumlah fi'liyah. Oke anak-anak, kompetensi dasarnya sudah kalian ketahui, maka selanjutnya akan kita pelajari tentang peta konsep. Peta konsep yang pertama akan berbicara tentang kosakata, mufradat ya anak-anak ya. Kita buka mufradat karena judul kita adalah tentang hiwayah, tentang hobi. Maka untuk selanjutnya akan muncul pertanyaan mahiwayatuka atau mahiwayatuki. Nah, kalau ka itu berarti pertanyaan ini ditujukan kepada laki-laki, kalau ki ditujukan untuk perempuan. Mahiwayatuka, apa hobimu? Wahai, misalnya di sini ada wahai kamu laki-laki, kemudian kalau mahiwayatuki, apa hobimu wahai kamu perempuan. Kalau ada pertanyaan ka atau ki, maka di sini jawabannya menggunakan ya sukun. Jadi pertanyaan hiwayatuka, jawabannya berubah menjadi hiwayati. Hobimu, maka jawabannya berubah menjadi hobiku. Apa hobimu? Maka di sini muncul jawaban hiwayati, hobiku adalah. Nah, al-kalimatul ula, kalimat pertama. Ya, kita baca bersama-sama qurratul qadami. Kita baca sekali lagi qurratul qadami. Sekali lagi anak-anak, qurratul qadam.
Nah, di sini tanpa Profi terjemahkan, kalian sudah tahu ya terjemahnya lagi apa dua orang ini berlatih apa dia. Qurratul qadam berarti bermakna apa artinya? Iya, pinter, yaitu sepak bola. Nah, sepak bola ini kalau kita letakkan dalam jumlah yang sempurna, maka contohnya sebagai berikut. Al-abu kurratal qadami fi nihayatil usbu. Al-abu di sini al-abu diawali dengan kata kerja, berarti saya bermain kurratal qadam, sepak bola di akhir minggu. Nah, di sini ada alab fiil ya, di sini kemudian tersembunyi pelaku ana, berarti saya bermain sepak bola di akhir minggu, berarti nanti larinya jumlah ini mengarah pada jumlah fi'liyah, qawaid yang akan kita pelajari nanti ya. Kaidah-kaidah ilmu nahwunya yang akan kita pelajari setelah ini yaitu tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il, kata kerja dan pelakunya. Gimana anak-anak? Faham ya? Kita lanjut kalimat yang kedua, al-kalimatus tsani. Kalimatus tsaniyah. Ayo kita baca bersama. Rukubut terrajah. Rukubut terrajah. Ini gambarnya sudah ada. Yaitu apa anak-anak? Naik sepeda. Coba rukubut terrajah ini akan kita letakkan dalam sebuah kalimat yang sempurna ya. Arkabut terrajata ila baiti sadiqi. Di sini ada arkabu. Ya, arkabu ini adalah saya naik. Nah, di sini ada fiil, ada fa'il ya. Diawali dengan arkabu, diawali dengan fiil yang di dalamnya tersembunyi pelaku. Jadi fiil dulu baru pelaku ya. Arkabu darajah, saya naik sepeda ke rumah temanku. Nah, ada fiil, ada fa'il, kemudian disusul maf'ul bih. Itu adalah struktur jumlah fi'liyah. Kemudian akan kita lanjutkan kalimat yang ketiga. Coba kita akan baca. At-tashwiru. At-tashwiru. At-tashwir. Ini gambarnya. Hobi orang ini berarti ada pemandangan yang bagus dipotret. Kemudian ada orang yang cantik diklik, dipotret. Nah, berarti at-taswir itu artinya adalah fotografi. Kemudian contoh dalam jumlah yang sempurna di sini adalah al-takitu suwaron jamilah jiddan. Saya ulangi, al-takitu suwaron jamilatan jiddan. Al-taqitu suwaron jamilatan jiddan. Al-taqitu. Saya menemukan suwaron. Gambar-gambar atau foto-foto sangat bagus. Jadi di sini at-taswir fotografi di sini berubah menjadi suwaron. Suwaron itu artinya yang berhubungan dengan fotografi adalah gambar atau foto. Al-takitu suwaron jamilatan jiddan. Al-takitu saya menemukan gambar-gambar yang sangat bagus. Paham ya anak-anak ya? Nah, di sini kalimatnya terdiri dari fiil dan fa'il. Kalimat yang diawali dengan fiil ya, seperti ini, fiilnya menyembunyikan pelaku.
menyembunyikan pelaku ana. Nah, berarti ini secara umum diawali dengan fi'il. Beda lagi kalau jumlah ismiyah, maka di sini fa'ilnya harus dimunculkan. Kalau di sini disembunyikan, berarti kalimat ini diawali dengan fi'il ya. Terdiri dari fi'il dan fa'il. Berarti namanya jumlah fi'liyah. Kemudian yang selanjutnya anak-anak adalah at-tabakhu. Kita baca at-tabakhu. At-tabakhu. Apa artinya at-tabakhu? Ini ada seorang koki ahli memasak, kemudian dia sedang menyajikan bermacam-macam makanan. Maka di sini at-tabakhu ini di sini kalimat yang berhubungan dengan masak memasak. Kita baca jumlah ini ya. Asna'ul kathiru minal at'am. Saya ulangi. Asna'ul kathiru minal at'imah. Mithlu ar-ruz. Asna'u. Saya membuat. Di sini sayanya enggak dimunculkan, disembunyikan. Tetap dari kalimat ini kita lihat diawali dengan fi'il asna'u ya. Asna'ul kathir. Saya membuat banyak makanan-makanan seperti nasi. Nah, karena jumlah ini diawali dengan fi'il dan terdiri dari fi'il dan fa'il, ada kata kerja, ada pelaku, maka jumlah ini dinamakan jumlah fi'liyah. Jadi apa artinya at-tabakhu? At-tabakhu adalah memasak. Kemudian kita lanjut kalimat berikutnya. Al-qira'ah. 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 Apa artinya al-qira'ah? Al-qira'ah itu adalah membaca. Di sini kalimat yang sempurnanya berbunyi akra'ul qisasu. Saya ulangi, akra'ul qasasu atau akra'ul qisas. Indal faragh. Qisaso. Akra'u ini artinya saya membaca kisah-kisah pada saat senggang. Nah, di sini akra'u fi'il mudhari' yang di dalamnya tersembunyi pelaku ana. Jadi jumlah ini, kalimat ini diawali dengan fi'il, kemudian ada pelakunya, ada maf'ul bihnya. Maka kalimat ini dinamakan jumlah fi'liyah. Kemudian yang selanjutnya silahkan dilihat, ada orang yang sedang ar-rasm. Yarsum, ada orang yang sedang melukis ini. Ar-rasmu, jadi artinya melukis. Ini kalimat yang sempurnanya berbunyi al-an arsumun nasa. Nah, sekarang saya melukis manusia. Nah, di sini ada arsumu. Arsumu ya, arsumu itu adalah fi'il mudhari, di dalamnya menyembunyikan pelaku ana. Jadi jumlah ini diawali dengan fi'il, kemudian ada pelaku, ada objeknya, ada maf'ul bihnya. Maka jumlah ini dinamakan jumlah apa anak-anak? Jumlah fi'liyah. Oke, berarti saya ulangi, kalau ada pertanyaan ma hiwayatuka, maka jawabannya hiwayati, langsung pada kalimat yang bercetak tebal ini jawabannya, yaitu qurratul qadam. Kemudian hiwayati ruku betarajah, hiwayati at-taswir, hiwayati at-tabah, hiwayati al-qira'ah, hiwayati ar-rasm. Kemudian lihat pada kata-kata sulit selanjutnya. Di sini ada saydus samak. Ada saydus samak berarti memancing ya. Kemudian al-khayyatah. Al-khayyatah apa anak-anak ini? Iya, gambar orang yang sedang menjahit. Berarti hobinya adalah al-khayyatah, menjahit. Kemudian di sini adalah as-sibahah. As-sibahah. Hobinya apa anak-anak ini? Iya, berenang. Kemudian qurratus salah, hobinya adalah bermain bola basket.
Insya Allah bisa ya anak-anak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bu Rofi. Kemudian yang selanjutnya peta konsepnya kita akan membicarakan tentang tarkib dan qawaid. Qawaidnya, kaidah-kaidah ilmu nahwunya. Sekarang kita akan membicarakan tentang jumlah fi'liyah. Kemarin pada pelajaran sebelum ini kita sudah membicarakan jumlah ismiyah. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang jumlah fi'liyah. Apa sih jumlah fi'liyah itu? Al-jumlatul lati tatarakkabu min fi'il wa fa'il, yaitu jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, atau kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Jadi fi'ilnya di depan. Di depan. Kalau kemarin jumlah ismiyah, apanya yang di depan? Isim, pelakunya di depan. Kalau sekarang fi'liyah, kata kerjanya yang ada di depan. Ayo kita akan baca struktur jumlah fi'liyah. Fi'il artinya kata kerja, kemudian disusul dengan fa'il. Ya, fa'il itu adalah subjek atau pelaku pekerjaan. Kemudian fi'il di sini kata kerja, disusul fa'il, disusul objek. Objek itu adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan. Jadi ada 3 strukturnya. Yang pertama adalah fi'il, yang kedua adalah fa'il, yang ketiga adalah maf'ul bih. Apa anak-anak? Maf'ul bih. Fi'il itu adalah kata kerja, ya, kemudian fa'il itu adalah subjek, maf'ul bih itu adalah predikat. Kita akan lanjut. Fa'il adalah kata yang berada setelah fi'il, baik berupa isim zahir. Isim zahir berarti nama-nama orang, ya, pelaku-pelaku pekerjaan, ya. Kemudian isim atau boleh berupa isim dhamir, isim yang berupa kata ganti, contohnya huwa, hiya, ya, antuma, antum, lah itu namanya dhamir yang berkedudukan sebagai objek, ya. Jadi fa'il itu bisa berupa isim zahir maupun isim dhamir. Kemudian maf'ul bih ini jatuh setelah fa'il, berada pada posisi setelah fa'il, setelah pelaku pekerjaan, atau berada di akhir sendiri, ya, yang berkedudukan sebagai objek. Sebagai apa anak-anak? Sebagai sesuatu yang dikenai pekerjaan. Nah, itu yang disampaikan oleh Bu Rofi. Jadi kesimpulannya apa anak-anak? Kesimpulannya bahwa struktur jumlah fi'liyah itu ada 3. Yang pertama adalah fi'il, yang kedua adalah fa'il. Apabila dia mufrad, dia diakhiri dengan harakat dhammah. Kemudian maf'ul bih, apabila dia tunggal, dia diakhiri dengan harakat fathah. Paham ya anak-anak ya? Nah, di sini pembagian fa'il berdasarkan kebutuhan objek. Fi'il lazim. Fi'il itu sebenarnya dapat dibagi menjadi 2, ya anak-anak ya. Sebagai pengetahuan sekilas saja. Karena pada bab ini kita hanya mempelajari tentang jumlah fi'liyah. Tetapi di sini pembagian fi'il ini ada sekilas saja, dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah fi'il lazim dan yang kedua adalah fi'il muta'addi. Kalau fi'il lazim itu sampainya kepada maf'ul bih harus dibantu dengan huruf-huruf jar. Ya, contohnya ana adhabu ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah. Saya pergi ke sekolah. Sampainya ke sekolah itu dibantu dengan huruf ila. Itulah namanya fi'il lazim. Sedangkan fi'il muta'addi adalah fi'il yang sampainya
pada maf'ul bih tanpa bantuan huruf apapun. Contohnya qara'a Muhammadun al-kitaba. Qara'a itu fi'il ya, Muhammadun itu pelaku dinamakan dengan fa'il, kemudian al-kitaba langsung pada maf'ul bihnya, langsung pada objeknya tanpa bantuan huruf jar, maka ini dinamakan fi'il muta'addi. Gimana anak-anak? Paham ya? Lah, untuk mempermudah ingatan kita tentang struktur fi'liyah ini ada lagunya anak-anak. Mau mendengarkan dan ini diikuti di rumah sehingga nanti kalau ada permintaan dari Profi anak-anak tolong lakukan struktur jumlah ismiyah, struktur jumlah fi'liyah. Kalian langsung bisa. Wahid, isnen, salasa. Struktur fi'liyah itu ada 3, 1 fi'il, 2 fa'il, yang ketiga maf'ul bih. Fi'il kata kerja, fa'il pelaku, harokatnya dhammah, maf'ul bih objek, harokatnya fathah di akhirnya. Gimana anak-anak? Bisa? Coba sekali lagi. Saya hitung ya? Saya hitung. Coba konsentrasi. Wahid, isnen, salasa. Struktur fi'liyah itu ada 3, 1 fi'il, 2 fa'il, yang ketiga maf'ul bih. Fi'il kata kerja, fa'il pelaku, harokatnya dhammah, maf'ul bih objek, harokatnya fathah di akhirnya. Mudah kan? Insya Allah bisa ya anak-anak ya? Insya Allah. Lah ini tadi contoh dari fi'il lazim. Fi'il yang sampainya kepada maf'ul harus dibantu dengan huruf jar. Contohnya adalah tajlisu Fatimatu 'alal kursi. Ini fi'ilnya, ini fa'ilnya, 'alal kursi dinamakan maf'ul bih. Maka jumlah yang diawali dengan fi'il dan fa'il, maka jumlah ini dinamakan jumlah fi'liyah. Kemudian contoh nomor 3, ta'arrafat ratna ala sadiqatin jadidatin. Nah, di sini ada ta'arrafa. Ta'arrafa di sini diawali dengan fi'il, di sini ada ratna ya. Sampainya pada sadiqatan jadidatan, sampainya pada sadiqatin jadidatin di sini, sampainya pada maf'ul dia membutuhkan huruf ala, maka namanya fi'il lazim ya. Kemudian sholatul labu fil masjid, ada fi'il, ada fa'il, sampainya pada masjid harus dibantu dengan huruf fi, maka fi'il ini namanya fi'il lazim. Kemudian yang keempat anak-anak, hadaratul labu fil mi'at, hadar hadir, tullabu murid-murid, fil mi'at tepat waktu. Di sini hadara diawali dengan fi'il, kemudian ada fa'il, kemudian sampainya pada mi'ad, di sini harus dibantu dengan huruf fi. Nah, contoh 1, 2, 3, dan 4 ini adalah contoh fi'il lazim. Fi'il yang sampai pada maf'ul bihnya harus dibantu dengan huruf-huruf jar.
fi'il lazim ya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah fi'il muta'addi, adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul atau sampai pada maf'ul tanpa bantuan huruf jar. Contohnya di sini taktubu Fatimah risalatan. Nah, sampainya kepada risalah itu ada huruf jarnya di sini langsung. Ada fi'il, ada fa'il langsung pada maf'ul bih, itu namanya fi'il muta'addi. Kemudian yang kedua, tuhibbu walidati al-qiraah. Tuhibbu di sini ada fi'il, walidati ada fa'il, kemudian al-qiraah langsung pada maf'ul bihnya tanpa ada huruf jar di dalamnya. Maka fi'il yang langsung pada menuju pada maf'ul bihnya dinamakan fi'il muta'addi. Qara'tu darsa, qara'tu. Di sini ada fi'il, ada fa'il tu berupa dhamir ya di sini. Kemudian ada ad-darsa. Maka di sini namanya fi'il muta'addi. Kemudian ta'allamtu as-sibakhah min walidi. Ta'allama di sini ada ta'allamtu. Saya belajar as-sibakhah berenang dari ayahku. Nah, di sini sampainya pada maf'ul tanpa ada bantuan huruf jar. Jadi ta'allam tu di sini ada ta'allam, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Gimana anak-anak? Paham ya? Alhamdulillah paham. Di sini fi'il dan fa'il harus ada kesesuaian ya. Bila fi'ilnya mudzakkar, maka fa'ilnya harus mudzakkar. Bila fi'ilnya muannas, maka fa'ilnya harus muannas ya. Contohnya seperti ini. Tuhibbu walidati. Nah, karena walidati itu adalah ibu, maka di sini diawali dengan huruf ta. Kalau di sini yuhibbu walidi, karena walidi itu adalah ayah laki-laki, maka di sini diawali dengan huruf ya. Nah, itulah yang membedakan antara bentuk laki-laki dan perempuan ya, yang disesuaikan dengan fiilnya. Kemudian di sini ada ketentuan jumlah fi'liyah yang selanjutnya adalah fi'il tetap dalam bentuk mufrad atau tunggal siapapun pelakunya. Pelakunya jamak, pelakunya musanna, pelakunya mufrad, berarti di sini harus dan wajib berbentuk mufrad ya, kata kerjanya. Fi'ilnya harus berbentuk mufrad siapapun di sini pelakunya, baik mufrad, baik jamak, baik musanna, berarti di sini tetap harus mufrad dengan membedakan kalau yang laki-laki kalau fi'il mudhari diawali dengan ya, kalau perempuan diawali dengan ta. Kalau fi'il madhi diakhiri dengan harokat fathah kalau laki-laki, kalau perempuan diakhiri dengan ta sukun. Paham ya anak-anak ya? Kemudian yang ketiga, i'rab fa'il adalah rofa. Nah, tadi kan sudah fa'il ya, fa'il sudah saya cantumkan pada lagu tadi. Apabila fa'ilnya mufrad, maka harus diakhiri dengan harokat dhammah ya. Fi'il kata kerja, fa'il pelaku, harokatnya dhammah, maf'ul bih objek. Nah, harokatnya fathah di akhirnya. Di sini i'rab fa'il adalah rofa. Ditandai dengan apa? Harokat fathah jika isim mufrad dan jamak taksir ya. Jadi apabila pelakunya itu dari isim mufrad, bukan fathah ini ya, harusnya di sini adalah dhammah ya. Jadi dhammah. Ya, jadi saya ulangi, di sini ada kesalahan anak-anak ya. I'rab fa'il adalah rofa. Jadi harokat rofa, harokat dhammah di sini jika isim mufrad, jika fa'ilnya berasal dari isim mufrad dan jamak taksir. Coba sediakan tulisan dan tulis poin yang ketiga ini anak-anak ya. Tulis poin yang ketiga ini. I'rab fa'il adalah rofa dengan ditandai 1 harokat dhammah ya. Jika fa'ilnya berasal dari isim mufrad dan jamak taksir.
Kemudian tambahkan alif dan nun jika fa'ilnya berasal dari isim tasniyah. Mana ya? Jadi wa alamatu raf'ihi fathah. Fathah ya. Ini kalau isimnya, kalau fa'ilnya berasal dari isim yang berbentuk dua. Contohnya misalnya dakhalat talibani. Nah, al-fasla. Begitu kalau untuk dua isim tasniyah ya. Kemudian di sini tambahkan wawu dan nun apabila berasal dari jamak mudzakkar salim. Contohnya dakhala al-muslimuna al-fasla. Demikian. Kemudian tambahkan alif dan ta jika isim jamak muannas salim. Jika fa'ilnya dari jamak muannas salim maka di akhirnya harus ditambah alif dan ta ya. Contohnya karena perempuan ya muannas berarti bukan dakholat tapi ditambah ta sukun di akhirnya dakholat talibatu ilal fasli. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan-kesalahan dan penyampaiannya terlalu cepat. Mohon maaf karena mengejar waktu ya anak-anak ya. Bila mana ada pertanyaan kalian WA Bu Rofi secara pribadi. Tetap jaga kesehatan dengan memakai masker apabila keluar rumah dan jangan lupa cuci tangan setiap mau dan akan keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.